Iya, saya langsung lanjut ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, saya harus tanyakan kembali pertanyaan saya sebelum kita jeda tadi, Prof. Karena begini yang ingin saya tanyakan. Tadi kan Prof. Hipnu mengatakan bahwa ini datanya 90% eksepsi itu pasti ditolak ya, dan 10% itu diterima. Nah, dan kemarin kita lihat bahwa dalam sidang eksepsi itu kuasa hukum dari Verdi Sambo masuk ke dalam pokok perkara. Kenapa kemudian pokok perkara ini digunakan dalam persidangan eksepsi kemarin oleh kuasa hukum? Apa tujuannya kalau menurut dari Prof. Hipnu? Ya, ini sesuatu yang menarik. Karena kita harus pahami, Mbak, namanya sebagai penasihat hukum, berpikir dari objektif hukumnya, tapi subjektif kepentingannya. Ingat, objektif hukumnya, subjektif kepentingannya. Lain kalau kejaksaan. Kejaksaan adalah subjektif mewakili negara, mewakili korban, objektif tentang hukumnya. Dalam hal ini memang harus ada suatu telaah-telaah, memunculkan suatu suatu kalimat atau statement yang saya kira statement ini akan menjadikan suatu pertimbangan tersendiri. Nah, ini suatu strategi memancing dari penasihat hukum, memancing ada suatu kalimat-kalimat yang saya kira penasihat hukum tahu bahwa dalam hal ini tidak boleh disampaikan di dalam eksepsi. Tapi dengan kalimat pancingan ini menjadikan suatu masyarakat, menjadikan nanti penasihat hakim, penuntut umum bisa berpikir lain loh. Oh ternyata ada konsep hajar dan ada konsep tembak. Mana yang betul lah? Ini saya kira pancingan. Nah, pancingan-pancingan dari start duluan gitu ya bahasa umumnya. Iya, ini suatu strategi yang bagus. Pikir nggak salah. Cuma nanti harusnya kemarin kan di stop dulu. Ini sudah masuk pokok perkara. Tapi paling tidak dengan pancingan informasi-informasi yang masih bias di dalam pemeriksaan Bareskrim nanti akan menjadikan suatu bahasan-bahasan tersendiri yang mudah-mudahan tidak menjadikan opini. Karena namanya persidangan sekarang ini kan juga opini masyarakat itu memang ya boleh didengar dan boleh tidak dengar, tapi paling tidak bisa mempengaruhi jalan pikiran, gitu loh Pak. Jalan pikiran dari penuntut umum, jalan pikiran dari hakim yang akan memutuskan bahwa jalan pikiran penasihat hukum itu ternyata bisa mempengaruhi suatu ruang dalam perdebatan di persidangan. Ini Mbak, jadi di dalam suatu persidangan itu adalah bagaimana yang bisa mampu mempengaruhi suatu pemikiran di dalam suatu pembuktian. Itulah yang kadang-kadang menjadikan suatu nilai tersendiri yang bisa menjadikan nilai yang bagus untuk suatu pembuktian. Apakah itu diterima? Walau alam, tapi menjadikan suatu nilai bagus dalam pembuktian untuk kepentingan kliennya. Gitu. Oke, jadi kalau perspektif Prof. Hipnu ini ya semacam strategi yang digunakan oleh tim kuasa hukum dari Verdi Sambo CS untuk kemudian mempengaruhi persepsi psikologis dari majelis hakim nanti sebelum masuk ke pokok perkara ya. Nah ini menarik sekali, nanti saya akan dalami lagi soal itu. Tapi kita ke rekan saya terlebih dahulu yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada Ahir Nasution. Ahir, seperti apa persiapan yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Karena tadi menurut informasi Pak Rulian ini 30 menit lagi ya Verdi Sambo CS akan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Ginavita, kami pantau memang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini memang petugas sudah bersiap-siap untuk menerima kedatangan dari para terdakwa, di mana kalau kami pantau tadi di pintu kedatangan ataupun di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, petugas kepolisian sudah berbaris membentuk barikade untuk kemudian melakukan pengamanan. Mengingat memang pada beberapa waktu yang lalu ini Verdi Sambo sudah diberangkatkan dari Mako Brimob Kelapa II menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang 4 terdakwa yang akan menjalani putusan sela pada pagi hari ini ditahan di tempat yang berbeda, di mana Verdi Sambo ditahan di Mako Brimob Kelapa II, kemudian Putri Chandrawati di rumah tahanan Salemba, serta Kuat Maruf dan Riki Rizal Wibowo ini ditahan di rutan Bareskrim Polri. Tentu kami masih menanti kedatangan dari para terdakwa, nanti akan dibawa ke ruang tunggu khusus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang agenda pada hari ini adalah membacakan putusan sela dari majelis hakim setelah
minggu lalu ini jaksa penuntut umum menanggapi eksepsi dari pengacara, yang mana ketika itu pengacara melakukan eksepsi atau membacakan eksepsi terhadap dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum. Dalam tanggapan dari jaksa penuntut umum pada umumnya terhadap terdakwa mengatakan bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum ini sudah sesuai dengan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana syarat formil dan juga syarat material ini sudah terpenuhi di dalam dakwaan tersebut, di mana identitas dari para korban sudah dicantumkan dan juga perbuatan pidana yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa ini juga sudah dicantumkan di dalam surat dakwaan tersebut. Memang para pengacara dari 4 terdakwa tersebut mengajukan eksepsi, di mana mereka mengatakan bahwa jaksa penuntut umum ini tidak runut ataupun tidak menjelaskan peristiwa sebelum terjadinya kejadian di Magelang. Beberapa hari sebelum kejadian di Magelang hanya menceritakan pada peristiwa tanggal 7 Juli 2022. Kemudian juga dalam dakwaan dari jaksa penuntut, maksud kami dari eksepsi pengacara, bahwa pihak jaksa penuntut umum hanya berpacu atau berpacu dengan satu saksi atau saksi mahkota, yaitu Richard Eliezer. Hal ini juga sudah dijawab oleh jaksa penuntut bahwa mengambil keterangan dari saksi mahkota ataupun justice kolaborator adalah tetap dibolehkan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tentu nanti kita akan nantikan bagaimana kemudian hakim membacakan putusan sela. Memang kalau kita lihat dari kasus kebanyakan putusan sela ataupun putusan hakim kebanyakan akan menolak eksepsi dari pengacara. Namun memang tentu kita akan menentukan bagaimana nanti hakim menilai bagaimana apakah surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan syarat formil dan juga syarat material, dan menilai bagaimana apakah eksepsi yang dilakukan pengacara terhadap dakwaan tersebut menggugah daripada syarat formil dan juga syarat material yang telah disampaikan oleh dakwaan dari jaksa penuntut umum ini. Gina Vita, demikian. Saya harus konfirmasi, ini betul Ferdi Sambo dan terdakwa lain sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhir? Kami belum bisa memastikan. Tampaknya memang segera akan tiba, Gina Vita. Nampaknya memang sudah datang, sudah sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nanti akan dibawa ke ruang khusus untuk kemudian menunggu dulu untuk kemudian memulai proses persidangan. Demikian, Gina Vita. Oke. Baik, terima kasih banyak Akhir Nasution atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nanti kita akan sama-sama ya menyaksikan jalannya putusan sela terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Ini yang Anda saksikan visual saat ini pemirsa. Ferdi Sambo dan beberapa terdakwa lainnya ini sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi sebetulnya saya masih mencari informasi ya, karena tadi sempat saya tanyakan ke beberapa rekan apakah memang 4 terdakwa ini hadir semuanya, yaitu Ferdi Sambo, Ricky Rizal, Putri Chandrawati dan juga Kuat Ma'ruf. Ini yang masih harus kami konfirmasi dan tentu kita akan lihat bersama apakah semuanya ini hadir. Kenapa kemudian 4 terdakwa ini saya tanyakan? Karena memang kalau kita melihat jalannya persidangan terhadap kasus pembunuhan Brigadir Yosua, 4 terdakwa ini Ricky Rizal, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf mengajukan nota keberatan atau eksepsi dalam persidangan beberapa waktu yang lalu. Sementara pada hari ini putusan sela, kita akan melihat apakah majelis hakim akan menerima atau menolak eksepsi atau nota pembelaan yang disampaikan oleh 4 terdakwa sebelumnya. Kalau pemirsa majelis hakim nanti menerima eksepsi atau nota pembelaan, artinya sidang ini ya sudah tidak akan dilanjutkan. Tapi kalau majelis hakim nantinya menolak eksepsi, maka sidang akan dilanjutkan dengan masuk kepada pokok perkara. Nah, yang Anda saksikan ini terdakwa Ferdi Sambo sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggunakan kemeja putih, dan biasanya saya pernah beberapa kali liputan di sana pemirsa. Ini nanti akan bisa saja langsung masuk ruang transit terlebih dahulu atau langsung masuk ke ruangan persidangan, karena jarak dari ruang transit ke ruang persidangan ini juga tidak terlalu jauh jaraknya pemirsa. Nah, nanti dalam persidangan
kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana keputusan dari majelis hakim. Tapi tadi kalau saya sempat berbincang dengan Prof. Hipnu mengatakan bahwa dalam kasus yang ada di Indonesia, kita bicara konteks yang ada di Indonesia, ini 90% eksepsi ditolak oleh majelis hakim, sementara 10% diterima oleh majelis hakim. Tapi apapun keputusannya nanti tentu kita hormati keputusan dari majelis hakim. Tapi tadi Prof. Hipnu mengatakan dan juga menegaskan bahwa dalam sidang putusan sela terhadap terdakwa Ferdi Sambo, kemudian Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, ini kemungkinan akan ditolak eksepsinya oleh majelis hakim, artinya sidang akan dilanjutkan dengan masuk ke materi pokok perkara. Kenapa? Karena memang tadi Prof. Hipnu mengatakan ada sejumlah barang bukti lokasi kejadian yang memang sudah mengemuka di persidangan. Nanti kita akan melihat pemirsa bagaimana jalannya sidang putusan sela, tapi kita jeda dulu sejenak. Kabar khusus akan kembali hadir sesaat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.